Dia berbuat kezoliman kepada kita. Dia berbuat kezoliman kepada kita. Boleh enggak kita mendoakan keburukan kepada dia, Ustaz? Tadi paham ya? Mendoakan keburukan kepada orang yang menzolimi kita. Di sini saya akan membawakan kisah dua orang sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah difitnah oleh seseorang ketika beliau jadi gubernur. Diperburuk citra beliau, difitnah terhadap sebuah perbuatan yang tidak beliau buat. Saya lupa perbuatan apa. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendoakan, ya Allah, kalau memang perkataan dia itu salah dalam memfitnah saya, maka panjangkan umurnya, butakan matanya, dan jadikanlah dia orang yang kalau dalam ardhhu lil fitnah. Jadi masukkanlah dia ke dalam perbuatan yang fitnah, itu kita katakan perbuatan yang tidak baik. Hasilnya apa? Benar, orang ini panjang umurnya, udah tua, buta matanya, dan di pasar suka goda cewek-cewek. Nah, itu. Jadi perbuatan nggak baik. Ketika dinasihatin dia, kamu kok seperti ini, sudah tua kok masih seperti ini. Syaikhun, seorang tua yang buta, yang terdampak dengan doa rajulin soleh, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang lain, Sa'id bin Zaid, beliau pernah mendoakan kepada seorang wanita yang memfitnah beliau, mengambil geser patok tanah, geser patok tanah, ngambil tanah orang. Kemudian beliau pun mendoakan, dia dibawakan ke pengadilan. Kemudian beliau mengatakan, gimana saya mau ngambil patok tanah? Saya sendiri mendengar kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang, Allah akan gantungkan tanah itu di leher dia sebanyak 7 lapis bumi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jikalau memang tuduhan dia itu salah, ya, berarti benar-benar fitnah. Ya Allah, jikalau memang tuduhan itu salah, maka butakan matanya dan bikin dia mati di tanah tempat dia yang dia gugat itu. Dan benar terjadi. Buta matanya, jalan-jalan ke tanah itu, kemudian jatuh mati di situ. Ini apa ya Bapak? Kezaliman pada dirinya. Dia mendoakan di dunia, bukan jangan masuk surga, bukan. Dia mendoakan agar Allah SWT menghukum dia terhadap perbuatan dia yang menzolimi itu. Dan doa orang zalim, doa orang mazlum itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dizolimi, bolehkah kita mendoakan agar dia dihukum oleh Allah SWT di dunia ini? Boleh. Kita katakan boleh. Ada orang mengatakan, tapi kan afdolnya Ustaz, afdolnya kan kita doakan dia hidayah. Iya, afdolnya setuju. Cuma bolehkah seperti ini? Bolehkah seperti ini? Ini pertanyaan kita, boleh. Kalau afdolnya hidayah. Dan menurut saya wallahu taala alam, lebih afdol lagi kalau kita doakan adalah doa seperti doa Rasulullah SAW untuk Suraqah bin Malik ketika mengejar Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang hijrah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma kfinahu bima syi'ta. Pakai ini aja kalau ada orang menzalimi Anda. Apa artinya? Ya Allah, hentikanlah kezaliman dia terhadap kami dengan cara sesuai kehendak-Mu ya Allah. Jadi kalau caranya kita serahkan kepada Allah, keinginan kita dihentikan kezaliman.
Nah, ini lebih baik. Baik, bisa jadi caranya dengan dia mati, dengan dia buta, dengan dia dicopot dari jabatannya, dengan cara macam-macam, ataupun caranya adalah dia dapat hidayah. Intinya caranya kita serahkan kepada Allah. Yang penting ya Allah, hentikanlah kezaliman itu, kezaliman dilakukan terhadap diri kita. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, zaman yang penuh kita mendapatkan kezaliman. Allahumma final ladzina yadhlimunana bima syi'ta. Allahumma kfina ru'asa adh-dhalamah. Allahumma kfina al-umara al-khawanah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.